Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, sehat ya pagi ini. Suaranya, iya, suaranya masih kedengaran putus-putus. Iya, Bambar, aktivitas bulan ini apa kira-kira? Yang saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan ini kan saya menangani anak-anak yang datang terlambat. Sebenarnya sih sudah berkurang karena kita sudah menerapkan kedisiplinan yang lebih baik. Jadi untuk intensitas anak-anak terlambat semakin hari semakin berkurang, artinya semakin baik. Tapi memang ada beberapa masalah yang sebenarnya menyebabkan anak-anak itu terlambat. Apakah Bu Amber sudah pernah tanya ke anak-anak itu kira-kira apa yang menjadi masalah anak-anak terlambat itu apa kira-kira? Yang utama yaitu bangunnya terlambat. Bangunnya siang. Kesiangan. Bangun siang. Bangkong bahasa Jawanya. Iya, bangkong. Setelah jam 7 bangunnya jam 7 gitu kan ya. Wake up too late. Wake up too late ya itu. Ya. Iya. Kira-kira berapa persen Bu yang anak-anak yang terlambat itu dari jumlah seluruh siswa? Misalkan 1000 anak itu ada berapa yang terlambat dari 1000? Kalau sekarang tinggal berapa persen ya Pak, sangat sedikit sih Pak. Nggak ada 5%, nggak ada sudah. Sampai 5% ya. Sebenarnya sudah bagus. Walaupun begitu 5% ini harus tetap ditangani ya. Supaya 5% itu nanti tidak mempengaruhi yang lain, juga tidak menimbulkan rasa iri bagi anak-anak yang lain yang kemungkinan ya yang biasanya tidak telat atau tidak terlambat itu kemudian tiba-tiba terlambat begitu. Artinya supaya tidak bengkak 5% menjadi 6% menjadi 7 atau bahkan lebih, maka perlu dilakukan penanganan. Sudah dilakukan penanganan itu? Iya, kita sudah melakukan penanganan secara berangsur-angsur karena kita setiap hari juga berusaha untuk memberi anak-anak pemahaman. Dan yang pertama kita lakukan adalah bertanya kepada anak-anak, kenapa kok mereka itu sampai bangunnya telat? Iya, barangkali perlu ditambahkan Ibu ya, selain menanya ke anak-anak kenapa bangunnya telat, mungkin anak-anak kan sudah siap dengan jawabannya masing-masing. Biasanya yang telat itu kan pasti bangunnya terlambat, banyak kempos, rodanya patah dan lain-lain itu ya. Perlu dilibatkan juga orang tua ya, jadi orang tua harus tahu bahwa anaknya datang terlambat. Kadang anak terlambat itu juga kadang itu berangkat dari rumah sudah tepat waktu, sudah sangat pagi, sudah awal, tapi karena mampir-mampir kemana begitu ya, nah itulah yang menyebabkan mereka kemudian tidak tepat waktu di sekolah. Itu juga menjadi permasalahan sendiri. Maka orang tua perlu dihadirkan, kita beritahu bahwa anaknya terlambat datang ke sekolah. Bisa dihadirkan secara bersama-sama, kalau jumlahnya tidak banyak dihadirkan ke sekolah, kita beritahu dan kita berikan bukti-bukti bahwa anaknya terlambat. Itu bisa dilakukan. Kemudian juga menggunakan jasa dari pihak ketiga, misalkan kita bisa bekerja sama dengan lembaga kepolisian untuk belajar kedisiplinan ya, mungkin juga bisa dengan pihak militer yang bisa memberikan efek jerah kepada anak-anak. Misalnya kalau terlambat dilatih baris berbaris di lapangan saat panas ya, seperti itu. Artinya kita latih, memang disiplin itu harus dilatih, harus dipaksa supaya mereka terbiasa. Kalau sudah terbiasa tentu itu datang pagi bukan sesuatu yang sulit lagi bagi anak-anak. Kira-kira seperti itu Bu ya, untuk penanganannya. Barangkali bisa menjadi referensi tambahan saja dari apa yang selama ini sudah Ibu lakukan. Kemudian apakah yang terlambat itu anaknya itu saja atau setiap hari ganti Bu? Iya, untuk yang alasan bangun itu anaknya ya itu aja Pak. Kalau memang ban bocor itu kan memang tadi ganti, alasannya nggak mungkin tetap ban bocor. Nah, untuk yang datang telat itu setelah ditelusuri ternyata kebanyakan itu memang tidurnya terlalu larut atau bahkan hampir pagi.
telusuri juga itu main game online Pak. Main Maka dari game itu kami online. di sini juga ingin semacam solusi atau mungkin ada pengembangan dari Bapak bagaimana cara saya untuk mengubah perilaku anak-anak tersebut supaya mindsetnya anak-anak itu menjadi lebih baik, bahwa main game itu bisa mengganggu kesehatan sekolah, bahkan mengganggu masa depan mereka. Iya, saya kira kalau dilihat dari anak-anak yang telat yang karena alasan bangun siang hanya itu saja, itu lebih mudah penanganannya. Yang pertama mungkin bisa kita lakukan adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak itu secara langsung, kepada orang tuanya juga, bahwa bermain game itu memberikan efek yang tidak baik, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi sosial, karena anak-anak yang bermain itu biasanya mereka akan antisosial dan tidak bisa bergaul dengan yang lain. Tapi bisa arahkan juga ke sesuatu yang positif, artinya bermain game itu tidak serta-merta negatif begitu. Mereka bisa diarahkan ke pro player misalnya, menjadi pemain-pemain yang profesional. Tentu harus dengan pendampingan yang seperti ini. Masalah mereka tidurnya sampai larut malam ini butuh peran orang tua, pengawasan orang tua memang harus. Maka dalam mengatasi masalah ini kita tentu tidak bisa lakukan sendirian, harus ada peran dari orang tua supaya ada sinergi antara sekolah dengan orang tua. Itu jadi bagaimanapun juga orang tua harus tetap dilibatkan dalam masalah ini. Terutama yang anak yang tidurnya larut malam, pulang sekolah langsung masuk kamar, tidak pernah keluar lagi, kan ada yang seperti itu ya. Kemudian tidurnya kemalaman, bangunnya kepagian gitu. Kepagian, kesiangan ya, kesiangan itu. Kemudian Bu, apakah sekolah juga menerapkan punishment untuk anak-anak yang biasa datang terlambat begitu Pak? Ya, kalau punishment kita lebih yang menipis Pak. Misalkan kita menyuruh untuk membersihkan kelas, membersihkan apapun, sama itu disuruh sholat duha, game supaya menjadi pemain game yang profesional. Jadi nanti di sana kita undang, kita arahkan, berikutnya malah diberi pengetahuan tentang game yang baik dan benar, waktu yang pas itu kapan. Nanti itu malah menjadi untuk hal yang positif bagi mereka. Saya kira itu harus Bu. Saya kira itu harus. Kenapa? Memang kita tahu ya, game itu sekarang kan sudah menjadi salah satu cabang olahraga namanya e-sport ya. Memang harus kita arahkan supaya apa? Mereka terarah, terorganisir dengan baik, dan saat main ada waktu sendiri, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk belajar, mereka bisa mengaturnya secara mandiri. Harus Bu dilakukan pendampingan, memberikan wadah supaya mereka betul-betul terarah begitu, terkoordinasi dengan baik. Mereka bisa menyalurkan apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi minatnya. Mereka juga bisa belajar, sehingga waktu-waktu itu mereka bisa mengatur dengan mandiri begitu. Harus Bu ya, jadi diberikan wadah. Apalagi sekolah sudah mempunyai internet kecepatan tinggi ya, saya kira itu juga bisa menjadi fasilitas bagi anak-anak yang mempunyai minat dan bakat di bidang e-sport itu. Bisa dikembangkan, silakan. Kemudian permasalahan lain, selain datangnya telat, barangkali apakah Ibu pernah mendapatkan permasalahan anak-anak pulang lebih awal alias bolos atau bisa pulang lebih awal begitu? Kok hilang?